Meskipun terbentuk secara alami, sebuah perusahaan mengalami beberapa proses sebelum akhirnya menjadi induk dari suatu grup. Apa saja proses yang dilaluinya? Pertama ada proses residu. Proses residu adalah proses pemisahan sebuah perusahaan dari perusahaan lainnya karena terjadinya pemecahan sektor usaha yang dijalankan. Perusahaan yang terpisah ini nantinya akan menjadi perusahaan mandiri, sedangkan sisa atau residunya akan menjadi holding. Perusahaan yang menjadi holding akan memegang saham perusahaan pecahannya. Yang kedua adalah proses prosedural penuh. Proses ini jika perusahaan induk merupakan perusahaan independen dan bukan dari pemisahan yang terjadi dalam perusahaan. Ini merupakan alternatif dari proses yang pertama jika sebuah perusahaan tidak membutuhkan banyak pemisahan. Ketiga, proses terprogram, yang artinya dengan merencanakan pada awal bisnis. Jadi pada awal merintis sebuah usaha, perusahaan tersebut akan menjadi holding company. Kemudian perusahaan itu dapat bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membentuk perusahaan baru. Contoh holding company di Indonesia ada PT Semen Indonesia yang merupakan salah satu contoh holding company di Indonesia. Perusahaan tersebut yang merupakan BUMN menaungi beberapa perusahaan seperti PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa. Contoh lain holding company di Indonesia adalah PT Pupuk Indonesia yang menaungi PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, perusahaan induk atau holding company merupakan pemimpin dalam suatu grup yang menaungi beberapa anak perusahaan. Sebagai pemimpin, perusahaan induk berperan merencanakan, melakukan koordinasi terhadap anak perusahaan. Perusahaan induk umumnya adalah perusahaan rintisan yang berkembang pesat sejak pertama kali didirikan. Adanya pertumbuhan ekonomi pada bisnis menjadikan perusahaan rintisan awal sebagai perusahaan induk. Ketika sudah menjadi satu grup besar dengan holding company yang memimpin, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah kelancaran dalam mengelola pajak dan transaksi bisnis. Pada subbab ketiga ini akan saya bahas tentang restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Singkatnya, restrukturisasi dilakukan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih sehat. Umumnya, istilah restrukturisasi digunakan ketika suatu perusahaan akan melakukan perbaikan secara menyeluruh. Hal ini biasa dilakukan untuk memperbaiki tiga aspek perusahaan, yaitu tentang portofolio atau aset, kedua tentang keuangan atau modal, ketiga tentang organisasi atau manajemennya. Ketika melakukan restrukturisasi, perusahaan wajib memperhatikan kepentingan banyak pihak, mulai dari perseroannya, pemegang sahamnya, karyawannya, kreditornya, mitra usaha, bahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Berikut ini ada dua jenis restrukturisasi yang sudah umum diterapkan oleh banyak perusahaan. Yang pertama adalah restrukturisasi aset atau portofolio. Yang kedua, restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi aset adalah aktivitas penyusunan aset perusahaan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi semakin baik.
Hal-hal yang termasuk ke dalam aset perusahaan meliputi setiap aset bisnis, lini bisnis, divisi, unit usaha maupun anak perusahaan. Restrukturisasi aset ini dapat kita lakukan melalui banyak cara. Yang pertama adalah rescheduling. Rescheduling adalah penjadwalan kembali. Hal pertama yang mungkin bisa kita lakukan oleh setiap perusahaan yang mengalami kondisi kredit macet adalah melakukan penjadwalan ulang atau reschedule. Beberapa hal yang bisa dijadwalkan ulang adalah jangka waktu pembayaran, jumlah pembayaran bunga, ataupun jumlah pembayaran setoran dana. Dengan melakukan reschedule ini, maka pihak supplier ataupun kreditor akan memperoleh waktu pelunasan yang lebih lama dari jadwal sebelumnya. Tapi kemungkinan gagal bayar insya Allah tidak terjadi. Yang kedua ada grace period. Grace period adalah masa tenggang setelah waktu jangka tempo pembayaran hutang ataupun tagihan. Misalkan kita minta tenggang waktu pembayaran hingga 2 minggu ke depan sampai 1 bulan ke depan tanpa harus dikenakan denda, misalkan seperti itu. Atau misalkan karena kondisi perusahaan yang sedang down, kita minta grace period hingga 6 bulan ke depan dan per bulan kita memberi kompensasi atau denda kepada supplier atau kreditor tersebut. Ini kan kita ajukan ya grace period ini. Yang ketiga adalah reconditioning. Reconditioning adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara kreditur dan debitur atau nasabah dengan harapan debitur dapat melunasi kewajibannya. Cara reconditioning ini adalah dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak kreditur mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit ataupun mengkonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Yang keempat ini haircut. Haircut yaitu resiko pemangkasan nilai pasar. Ya, nilai pasar. Jadi haircut ini resiko pemangkasan nilai pasar suatu efek atau saham atau bursa sesuai dengan resikonya sebesar presentasi tertentu. Tentunya sebuah surat berharga dalam pasar modal memiliki harga yang berubah-ubah pada setiap waktu sesuai dengan pasarnya. Yang kelima, penurunan tingkat suku bunga. Yang keenam, dengan pemberian utang baru. Yang ketujuh, debt to asset swap. Debt to asset swap adalah penghapusan piutang melalui pertukaran sebagian atau seluruh kewajiban dengan aset. Ya, berarti utangnya ditukar dengan aset. Kedelapan, debt to equity swap. Debt to equity swap adalah pertukaran utang dengan saham atau mengubah utang menjadi penyertaan modal. Kesembilan, penjualan aset yang tidak produktif atau tidak langsung. Kesepuluh, perubahan utang menjadi obligasi. Obligasi itu apa, adik-adik? Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, yaitu surat utang ya. Obligasi ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. 11. Perubahan utang menjadi obligasi konversi.
Obligasi konversi atau convertible bond yaitu suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dan biayanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi. Kedua belas adalah pengambil alihan utang oleh pihak lain. Ketiga belas penggantian atau perubahan penjamin. 14 penambahan modal oleh pemegang saham lama. 15 penambahan modal oleh pemegang saham baru melalui skema IPO. IPO itu apa? Initial Public Offering, yaitu penawaran saham secara perdana atau terbuka bagi masyarakat luas yang diselenggarakan oleh perusahaan. Istilahnya TBK itu IPO. Melalui skema IPO ini, perusahaan yang semula perusahaan tertutup akan menjadi perusahaan terbuka atau TBK dengan saham yang bisa dibeli oleh khalayak umum. Ke-16, rekapitulasi modal. Direkap ya. Rekapitulasi yaitu kegiatan meringkaskan modal sehingga menjadi lebih berguna bentuk, susunan, sifat maupun manfaatnya. Mengikuti rangkaian langkah, metode, rumus, dan pola tertentu. Atau bentuk-bentuk lain yang tidak dipertentangkan dengan peraturan perundang-undangan. Restrukturisasi perusahaan adalah penyusunan ulang sistem pengelolaan perusahaan yang di dalamnya termasuk pengelolaan modal dan manajemen. Tujuannya adalah agar kinerja perusahaan tersebut menjadi semakin sehat. Tingkat kesehatan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio. Misalkan, pertama berdasarkan tingkat efisiensi atau efisiensi rasio. Efisiensi rasio yaitu mengukur seberapa baik suatu bisnis dijalankan. Kedua, tingkat likuiditas, liquidity ratio. Liquidity atau likuiditas rasio atau rasio cepat atau rasio cair. Ini untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar hutang jangka pendek. Ketiga, tingkat perputaran aset atau aset turnover. Keempat adalah leverage ratio. Leverage ratio ini rasio yang untuk mengukur pendanaan perusahaan. Kedelapan, kelima adalah market ratio, yaitu rasio prospek pasar. Adalah rasio yang sering digunakan untuk membandingkan harga saham perusahaan yang diperdagangkan secara publik dengan ukuran keuangan lainnya. Ukuran keuangan tersebut dapat berupa pendapatan ataupun tingkat dividen adik-adik. Restrukturisasi perusahaan. Selain itu, restrukturisasi perusahaan juga dapat berupa proses yang secara signifikan mengubah model bisnis perusahaan, manajemen ataupun struktur keuangan untuk mengatasi tantangan atau permasalahan tertentu. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti perubahan strategi perseroan. Dua, perubahan visi. Tiga, reorganisasi. Keempat, perubahan budaya perusahaan. Kelima, penggantian anggota direksi atau komisaris. Keenam, merger. Merger apa? Penggabungan, ke? Merger itu penggabungan. Yang ketujuh ada konsolidasi. Konsolidasi itu apa? Menyatukan dan memperkuat dua kelompok atau lebih. Yang kedelapan, akuisisi. Akuisisi apa? Proses pengambil alihan kepemilikan perusahaan lain
dengan membeli sebagian saham atau seluruh saham itu disebut akuisisi. Dan yang kesembilan adalah leverage buyout atau pembelian terutang ya. Leverage buyout adalah akuisisi yang harga belinya dibantu oleh gabungan saham dan utang yang arus kas atau aset targetnya dipakai untuk menjamin dan melunasi utang, serta tindakan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap perusahaan dapat menjalankan salah satu dari jenis restrukturisasi perusahaan. Namun seringnya restrukturisasi dilakukan secara bersamaan, baik itu aset maupun perusahaan, karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Sebelum melakukan restrukturisasi, manajemen perusahaan harus melakukan penilaian secara menyeluruh yang disebut sebagai due diligence atau pemeliharaan nilai uji tuntas, penilaian uji tuntas perusahaan. Due diligence ya. Hasil penilaian ini akan digunakan sebagai landasan dalam menentukan skala prioritas ketika restrukturisasi perusahaan akan dilakukan. Mengapa perusahaan perlu melakukan restrukturisasi? Pertama, ada atau tidak adanya masalah, kita harus tetap melakukan restrukturisasi perusahaan secara berkala. Misalkan setiap 5 tahun sekali. Jangan menunggu sampai kita merasa terjepit, karena hal ini justru akan membuat proses restrukturisasi menjadi lebih kompleks. Kedua, ada beberapa alasan yang umumnya menjadi penyebab suatu perusahaan atau restrukturisasi, misalnya adanya masalah hukum, adanya tuntutan pasar, dan masalah geografis. Perubahan kondisi perusahaan, muncul masalah berkaitan dengan serikat pekerja, hubungan antara holding dan anak perusahaan, pergeseran kepemilikan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Barakallahu fikum adik-adik.